Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis bisnis berbasis digital pada UKM Kuetiau Tanjung Pinang 27. Next. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Internasional Batam dengan jurusan Manajemen Pemasaran dan berasal dari kelas 5 MNMA. Perkenalkan, nama saya Veronica dengan NPM 1941023. Perkenalkan, nama saya Lucy dengan NPM 1941020. Perkenalkan, nama saya Lauren Ara Natasha Selai dengan NPM 1941040. Saya Eri Hartono dengan NPM 1941089. Oke, tanpa menunggu lebih lama, langsung saja kita masuk ke topik pertama kita, yaitu pendahuluan. Jadi UKM yang kami ambil itu bernama Kuetiau Tanjung Pinang 27, yang merupakan salah satu usaha kecil menengah yang didirikan pada tahun 2017 oleh Joli, yang merupakan warga Tanjung Pinang asli. Kuetiau Tanjung Pinang 27 ini berlokasi di Jalan Pembangunan Batam Park, Blok B nomor 2, Lubuk Baja, Batam. UKM ini bergerak di bidang food and beverage, di mana menu andalannya adalah kuetiau khas Tanjung Pinang. Namun tidak hanya itu juga, tersedia pula begitu banyak menu lainnya seperti ada aneka seafood, sup, dan juga minuman. Yang kedua ada struktur organisasi. Jadi seperti yang tertera pada slide berikut, yang menampilkan struktur organisasi dari UKM Kuetiau Tanjung Pinang 27. Jadi UKM ini itu terdiri dari satu owner, satu chef, satu kasir, satu chef helper, dan juga satu waitress. Tugas owner adalah sebagai pengarah, pengontrol, dan juga pengawas agar UKM itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, tugas chef adalah sebagai sumber daya atau tenaga kerja dalam menyiapkan menu-menu yang tersedia di UKM tersebut. Yang ketiga, ada tugas kasir, yaitu sebagai pengelola keuangan UKM, termasuk dengan membuat laporan keuangan. Yang keempat, ada tugas chef helper, adalah membantu chef dalam menyiapkan menu-menu termasuk dalam membuat minuman. Dan yang terakhir, tugas waitress yang memiliki peran sebagai sumber daya yang melayani pembeli. Oke, next. Oke, berikut merupakan visi dan misi dari Kuetiau Tanjung Pinang 27. Visinya yaitu menjadi rumah makan khas Tanjung Pinang terbaik di Kepulauan Riau, sedangkan misinya menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas tinggi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua ada alur bisnis UKM. Jadi Kuetiau Tanjung Pinang 27 itu beroperasi dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 10 malam. Jadi kegiatan Kuetiau Tanjung Pinang 27 adalah melayani pembeli atau pelanggan yang memesan baik via offline maupun via online. Lalu Kuetiau Tanjung Pinang 27 juga tidak lupa untuk selalu memeriksa ketersediaan bahan-bahan baku mereka yang mendorong berjalannya kegiatan operasional usaha tersebut. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk menganalisa strategi dan juga masalah saat menjalankan kegiatan usaha dengan berbasis digital, sehingga peneliti dan juga pemilik usaha dapat meningkatkan penjualan usaha. Yang kedua, manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi Kuetiau Tanjung Pinang 27 antara lain untuk meningkatkan brand image dan juga brand awareness kepada pembeli, agar pembeli itu tertarik lalu melirik Kuetiau Tanjung Pinang 27. Sedangkan bagi penulis antara lain untuk meningkatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperdalam kemampuan analisis tiap anggota. Next slide. Masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jadi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis yang digunakan bersifat induktif. Metode penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang bisa diukur. Data kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis strategi, metode, platform digital yang digunakan Kuetiau Tanjung Pinang 27 dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua ada data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, di mana kami mendapatkan data tersebut melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha Kuetiau Tanjung Pinang 27.
Selain itu, data sekunder yang kami gunakan diperoleh dari jurnal-jurnal internasional, nasional, dan juga e-book yang kami dapatkan dari internet dan dari pembimbing mata kuliah kami. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang sudah relevan dari wawancara, jurnal, e-book, dan juga artikel ilmiah yang berhubungan dengan topik yang kami teliti. Selain itu, kami juga menganalisis data yang dikumpulkan dari peneliti terdahulu sehingga menciptakan sebuah analisa baru pada bisnis kue tiaw Tanjung Pinang 27. Oke, next slide. Masuk ke analisis dan pembahasan yang pertama, yaitu analisis Five Forces Model. Jadi seperti pada teori yang tertera pada bab 2, tentunya setiap usaha itu memiliki pesaing. Oleh karena itu, pentingnya bagi usaha-usaha yang ada dalam menganalisis industri mereka agar dapat menduduki dan bertahan di pasar tersebut. Berikut merupakan analisis Five Forces Model Kue Tiaw Tanjung Pinang 27. Yang pertama ada Threat of New Entrants. Jadi dikarenakan Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 berada dalam industri food and beverage, maka tentunya akan terdapat banyak sekali pesaing dalam industri ini. Namun tentu saja ada perbedaan antara Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 dengan kompetitor lain. Salah satunya adalah rasa khas yang diciptakan oleh chef dari Kue Tiaw Tanjung Pinang 27. Yang kedua ada the threat of substitute. Untuk produk atau jasa pengganti Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 tergolong banyak di Batam. Namun tentu saja Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 ini memiliki cita rasa yang khas yang tidak dapat diimitasi oleh UKM lain. Yang ketiga ada bargaining power of buyer. Jadi dalam UKM Kue Tiaw Tanjung Pinang 27, biasanya pembeli tidak melakukan penawaran karena hal yang ditetapkan sudah merupakan ketentuan dan tidak dapat diubah maupun ditawar. Yang keempat ada bargaining power of supplier. Jadi dikarenakan Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 memiliki banyak pemasok, maka daya tawar pemasok itu lemah dan tidak dapat mempengaruhi Kue Tiaw Tanjung Pinang 27. Dan yang terakhir ada rivalry among competitor. Seperti penjelasan pada poin nomor 2 tadi, persaingan untuk Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 ini tergolong banyak dan sengit, namun tentu saja Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 pastinya memiliki standarisasi yang lebih mumpuni dibanding UKM lain. Jadi berdasarkan hasil analisis industri berupa Five Forces Competition Model, dapat disimpulkan bahwa Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 itu berada dalam unattractive industry dikarenakan jumlah kompetitor yang banyak, lalu produk substitut yang juga banyak, dan juga ancaman pendatang baru. Namun hal itu semua berdasarkan analisis industri. Untuk analisis perusaha, maka dapat disimpulkan bahwa Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 itu tidak kalah saing soal rasa, kualitas, dan juga harga dibanding pesaing lainnya. Next slide. Oke, setiap usaha yang dijalankan oleh setiap orang pastinya memiliki pesaing. Dan berikut adalah pesaing dari Kue Tiaw Tanjung Pinang 27. Yang pertama ada Kue Tiaw Tanjung Pinang 777. Jadi Kue Tiaw Tanjung Pinang 77 ini merupakan restoran yang berlokasi di Jalan Parkit 2, Belian, Batam Kota. Dan UMKM ini memiliki masakan yang beragam dan memiliki rasa yang enak juga tentunya. Dan UKM ini menjual kue tiaw goreng dan kue tiaw siram. Selain itu, terdapat menu lain juga seperti nasi goreng, bihun goreng, capcay, dan lainnya. Nah, kelemahan dari UMKM ini adalah tidak terdapat produk mereka di aplikasi pesan makanan online. Yang artinya ketika ingin merasakan kue tiaw ini, pelanggan harus mengunjungi ke tempatnya langsung. Dan untuk jam operasionalnya itu adalah pukul 16.00 hingga 20.00 malam. Nah, dikarenakan rasa yang enak dan harga yang terjangkau, maka Kue Tiaw Tanjung Pinang 77 ini berpeluang untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Dan ancaman bagi UMKM ini tentunya adalah banyaknya pesaing yang membuka rumah makan yang sama dan menjual menu yang serupa. Selanjutnya adalah Kue Tiaw Medan. Jadi Kue Tiaw Medan ini terletak di Komplek Ruko Grand California Batam Center. Dengan menu andalan adalah Kue Tiaw Medan yang memiliki tekstur kue tiaw yang unik dan memiliki cita rasa yang khas. Dan untuk harga per porsinya itu adalah 15.000 untuk satu porsinya. Dan untuk kue tiaw ini dapat dipesan di aplikasi online ataupun melalui nomor telepon UKM ini dan akan diantarkan langsung oleh kurir. Dan selanjutnya adalah Kue Tiaw Liang Seafood. Seperti yang kita tahu, Kue Tiaw Liang Seafood ini memiliki cabang yang banyak di Kota Batam.
dan di food court Batam itu banyak. Dan selain itu kue tiaw ini juga memiliki rasa yang enak, akan tetapi harganya cukup mahal gitu. Selanjutnya ada kue tiaw Pak Kumis. Jadi kue tiaw Pak Kumis ini memiliki menu andalan yaitu kue tiaw goreng dengan harga yang murah dan rasanya itu enak. Dan untuk mendapat kue tiaw ini pelanggan itu harus mengunjungi ke tempatnya langsung gitu. Dan jam operasionalnya itu adalah jam pukul 19.00 hingga pukul 00.00 malam atau jam 12 malam. Selanjutnya yang terakhir adalah AP Kue Tiaw Selat Panjang. Jadi kue tiaw ini terletak di Lubuk Baja, Batam dengan menu andalan kue tiaw selat panjang yang memiliki cita rasa khas selat panjang. Dan menu yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari kue tiaw, nasi goreng, mie goreng, dan lain sebagainya. Dan untuk mendapatkan kue tiaw ini, pelanggan harus mengunjungi ke tempatnya langsung gitu. Jadi tidak bisa dipesan melalui aplikasi ojek online. Dan selanjutnya adalah resource, capabilities, dan core competencies. Jadi kue tiaw Tanjung Pinang 27 ini tentunya memiliki sumber daya, kemampuan, dan juga inti dari kompetensinya agar dapat berjalan lancar. Dan sumber daya dari kue tiaw Tanjung Pinang 27 ini terdiri atas karyawan, sumber daya manusia, atau brand, atau citra dari usaha itu. Terus ada modal, skill, dan kemampuan. Selanjutnya untuk capabilities atau kemampuan dari kue tiaw Tanjung Pinang 27 ini terdapat pada biaya bahan baku yang terjangkau. Dan selanjutnya untuk inti kompetensi dari kue tiaw Tanjung Pinang 27 ini adalah kemampuan dari chef kue tiaw Tanjung Pinang 27 yang dapat menciptakan cita rasa khas menu-menu yang ada pada kue tiaw Tanjung Pinang 27 ini. Oke, next. Oke, selanjutnya ada dampak perusahaan di pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini tentunya memiliki dampak berupa terjadinya penurunan perekonomian Indonesia, terutama bagi pemilik usaha kue tiaw Tanjung Pinang 27. Jadi dampak pandemi ini diyakini akan lebih besar karena semakin meningkatnya kerentanan dan minim ketahanan. Seperti yang kita lihat di sini ada tabel, itu ada penurunan penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, dan kesulitan bahan baku. Nah, secara umum dari tabel di atas ini merupakan dampak yang dihadapi oleh sektor UMKM, terutama bagi UMKM kue tiaw Tanjung Pinang 27. Selain itu ada beberapa permasalahan juga. Yang pertama ada arus kas mengalami penurunan, tentu dikarenakan aktivitas penjualan menurun sehingga menyebabkan labanya juga menurun. Yang kedua, karyawan berhenti bekerja karena merasa takut terpapar COVID-19. Dan karena pekerjaan ini secara tidak langsung berhubungan dengan konsumen. Oke, next. Selanjutnya ada flowchart proses bisnis. Di sini ada dua. Yang pertama secara offline dan online. Jadi untuk bisnis proses pada kue tiaw Tanjung Pinang 27 ini dilakukan secara offline dan online. Ada dua. Ketika melakukan pemesanan secara offline, maka pelanggan harus mengunjungi UKM-nya terlebih dahulu. Kemudian pelayanan akan memberikan menu. Selanjutnya pelanggan akan memesan makanan. Dan selanjutnya pelayanan akan memberikan pesanan tersebut kepada chef. Dan selanjutnya chef mempersiapkan pesanan dan pesanan diantarkan kepada pelanggan. Nah, setelah itu pelanggan akan menikmati makanannya dan melakukan pembayaran di kasir. Yang selanjutnya adalah melalui aplikasi ojek online. Jadi yang pertama, pelanggan memilih menu yang ingin dipesan di aplikasi ojek online. Selanjutnya pelanggan memesan makanan di aplikasi online tersebut dan pesanan tentunya masuk ke driver. Dan driver menuju ke lokasi kue tiaw Tanjung Pinang 27, kemudian driver memesan sesuai dengan orderan pelanggan, dan chef akan menyiapkan pesanan tersebut. Setelah pesanan selesai, maka pesanan akan diberikan kepada driver. Dan selanjutnya driver akan melakukan pembayaran di kasir, dan pesanan akan diantarkan ke pelanggan. Selanjutnya pelanggan akan melakukan pembayaran tersebut ke driver, dan pelanggan memberikan rating di aplikasi ojek online tersebut. Okay, next. Oke, selanjutnya ada kriteria seleksi evaluasi modul ERP alternatif. Yang pertama ada konteks. Jadi dalam hal konteks terdapat beberapa perencanaan dalam mengimplementasikan atau melaksanakan sistem ERP agar dapat meningkatkan kinerja di kue tiaw Tanjung Pinang 27. Selanjutnya input atau masukan. Dalam input terdapat beberapa pembahasan seperti bagaimana keterlibatan pengguna terhadap sistem ERP yang dirancang,
apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan sistem ERP, dan hasil dari masukan ini akan membantu pembuatan sistem ERP yang lebih kompatibel atau sesuai dengan kriteria pengguna. Selanjutnya adalah proses. Dalam proses ini evaluasi berkaitan dengan kesulitan baik hardware, software, atau akurasi data. Kendala implementasi, jaringan yang digunakan, pendidikan, dan juga pelatihan yang digunakan oleh QTW Tanjung Pinang 27. Yang terakhir adalah produk. Jadi dalam evaluasi produk ini, QTW Tanjung Pinang 27 dapat melihat serta mengukur apakah target pencapaian yang telah ditetapkan berhasil diraih atau tidak. Di mana dengan melakukan evaluasi produk ini, kita bisa melihat seberapa jauh pengaruh ERP tersebut kepada QTW Tanjung Pinang 27 ini. Oke, next. Di sini ada analisis personal selling process. Analisis personal selling ini dilakukan oleh QTW Tanjung Pinang 27 untuk menemukan pelanggan baru dan juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Terdapat beberapa langkah dalam analisis personal selling process. Yang pertama itu prospecting and qualifying. Ini merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan oleh QTW Tanjung Pinang 27, di mana pada tahap ini UMKM harus bisa menemukan siapa saja calon pembeli yang membutuhkan jasa QTW Tanjung Pinang 27. Calon pembeli yang akan menjadi target QTW Tanjung Pinang 27 yaitu masyarakat yang ada di Batam mulai dari remaja sampai dewasa, terutama orang-orang yang menyukai masakan khas Tanjung Pinang. Yang kedua, planning the sale call pre-approach. Pada tahap ini, QTW Tanjung Pinang 27 akan menghubungi target konsumen yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Dalam menghubungi para target konsumen QTW Tanjung Pinang 27 melakukan dengan beberapa metode, seperti menelpon secara langsung, menggunakan berbagai media sosial, ataupun dengan menggunakan email. Yang ketiga, approaching the prospect. Tahap ini mereka melakukan pendekatan yang lebih tinggi lagi kepada konsumen, di mana UMKM akan membangun rasa kepercayaan pelanggan dengan jasa yang ditawarkan. Yang keempat, sales presentation and demonstration. Ketika calon pelanggan sudah memiliki kepercayaan kepada QTW Tanjung Pinang 27, maka tahap ini UMKM akan melakukan presentasi dan juga demonstrasi kepada calon pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan. Kemudian di sini ada analisis SMART. Analisis SMART dalam QTW Tanjung Pinang 27 digunakan untuk mencapai tujuan usaha agar lebih konsisten dan terarah. Yang pertama itu spesifik, meningkatkan penjualan dan interaksi baik secara offline maupun online dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, measurable, yaitu penjualan bisa meningkat sekitar 30% dari penjualan sebelumnya dan untuk interaksi media sosial dapat meningkat menjadi 100 followers. Yang ketiga ada achievable, saat penjualan sudah meningkat 30% selama 3 bulan berturut-turut, maka langkah selanjutnya adalah meningkatkan lagi persenan menjadi 35-40%. Intinya target yang dibuat harus realistis. Yang keempat, relasional, menjangkau pembeli atau konsumen dengan Instagram dan juga WhatsApp bisnis untuk membangun hubungan yang baik dan dengan para pembeli atau konsumen. Yang kelima itu temporal, mencapai target dalam kurun waktu yang tidak terbatas dan selalu berusaha meningkatkan performa penjualan dan pelayanan yang baik bagi seluruh pembeli atau konsumennya. Di sini ada analisis marketing mix 9P. Yang pertama itu produknya. QTW Tanjung Pinang 27 menyediakan berbagai macam makanan seafood yang fresh. Produk yang mereka sediakan untuk konsumen antara lain seperti aneka kue tiaw, bihun, mie, nasi goreng, aneka telur, aneka sup, aneka seafood, dan juga aneka sayuran. Produk yang paling banyak diminati oleh konsumen yaitu kue tiaw dan ikan bakar. Selain makanan juga tersedia minuman seperti soft drink, teh, kopi, dan jeruk manis. Yang kedua itu ada price. Untuk harga yang berlaku di QTW Tanjung Pinang start dari harga 5.000 sampai 55.000 sesuai dengan pesanan yang ingin dipesan. Untuk melihat lebih lanjut bisa lihat di katalog WA Bisnis.
Yang ketiga ada Place. Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 memiliki tempat jualan yang cukup strategis karena berada di pusat kota dan juga berada di tepi jalan. Lokasi ini berada di Jalan Pembangunan Batam Park, Blok B nomor 2, Lubuk Baja, Batam. Tempat yang disediakan cukup luas dan nyaman. Saluran distribusi yang dilakukan oleh usaha ini melalui aplikasi Gojek. Selain itu, jika ingin melakukan reservasi untuk acara besar, ingin menanyakan menu atau terdapat kritik dan saran, dapat langsung menghubungi nomor yang tertera pada spanduk kami. Yang keempat itu promotion. Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 melakukan promosi melalui electronic word of mouth seperti Instagram. Promosi melalui electronic word of mouth seperti Instagram ini dilakukan agar menarik perhatian konsumen supaya mereka dapat datang ke outlet dan melakukan pemesanan via Gojek. Yang kelima, people. Pemilik UKM ini cenderung merekrut karyawan yang memiliki tanggung jawab yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan, berpengalaman, dan ramah agar dapat memenuhi keinginan pelanggan dan membuat pelanggan merasa nyaman ketika dilayani oleh karyawan. Keenam, proses. Untuk mendapatkan makanan dari UMKM ini, maka pelanggan harus mengunjungi tempat UMKM beroperasi yang berada di Jalan Pembangunan Komplek Batam Park, Blok B nomor 2. Yang ketujuh ada physical evidence. Bukti nyata dari usaha Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 ini dapat dilihat dengan adanya tempat operasional usaha yang terletak di Jalan Pembangunan Komplek Batam Park, Blok B nomor 2. Kursi dan meja yang tersusun rapi, buku menu terdaftar di aplikasi ojek online yaitu Gojek. Kedelapan yaitu ada performance. Performance merupakan hal yang penting ketika menjalankan sebuah usaha. Dengan adanya peningkatan performa usaha, maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan akan meningkatkan pendapatan juga tentunya. Sama halnya dengan UKM ini terus meningkatkan performa usaha dengan memperluas penjualan, dengan mendaftarkan UKM tersebut di aplikasi ojek online dan memberikan promosi serta meningkatkan rasa makanan dan pelayanan tentunya. Ke-9 itu ada purpose. Setiap usaha yang dijalankan tentunya memiliki maksud tujuan tersendiri. Begitu juga dengan Kue Tiaw Tanjung Pinang 27. Tujuan pemilik usaha membuka restoran ini untuk memperkenalkan masakan khas Tanjung Pinang ke Kota Batam dan untuk juga meningkatkan perekonomian keluarganya. Ini merupakan tahapan realisasi program. Ini terdapat beberapa brosur atau flyer dan juga video promosi sebagai salah satu bentuk realisasi program pemasaran digital di Kue Tiaw Tanjung Pinang 27. Oke, selanjutnya ini ada customer performa. Jadi Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 memiliki pengikut sekitar 10 orang dan media sosial sedangkan untuk aplikasi makanan berupa GoFood tertanda lebih dari 500 pelanggan yang melakukan pembelian. Untuk pembelian secara offline, menurut pemilik usaha terdapat kurang lebih 10-15 orang setiap harinya. Untuk media sosial lain, Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 belum terdaftar dan belum ada dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dapat menghandle bagian tersebut dan kurangnya pengalaman akan memakai media sosial. Kemudian ada konten strategi. Jadi Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 ini sebelumnya sudah memiliki akun media sosial berupa Instagram dengan username Kue Tiaw Tanjung Pinang 27. Jumlah pengikut sebelumnya hanya 10 orang dengan 15 postingan. Postingan terakhir diunggah pada bulan Desember 2020 yang lalu, yang dapat diartikan bahwa pemilik akun media sosial tersebut pasif dalam mengelola media sosial tersebut. Informasi terkini mengenai akun tersebut adalah pemilik akun media sosial Instagram sudah tidak mengingat akun tersebut sehingga peneliti akan membuat akun baru dengan username Kue Tiaw TPI 27. Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 juga sudah terdaftar di dalam aplikasi GoFood dengan nama Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 dengan bintang 4,6. Gambar ini menunjukkan isi konten dari media sosial berupa Instagram dan aplikasi Gojek milik Kue Tiaw Tanjung Pinang 27. Oke, next slide. Terus ada target audience.
Target audiens untuk usaha Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 ini adalah kaum milenial yang memiliki sosial media dan aktif menggunakan sosial media tersebut dengan ekonomi mulai dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Kemudian ada risiko usaha. Berikut ini adalah risiko usaha Kue Tiaw Tanjung Pinang 27. Yang pertama itu ada pandemi COVID-19. Dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, membuat Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 ini harus mengurangi jumlah pelanggan yang mengunjungi rumah makan tersebut dan bahkan pelanggan tidak diperbolehkan untuk makan di tempat. Hal ini tentunya akan mengurangi penjualan yang berkaitan pada menurunnya pendapat UKM ini. Kemudian yang kedua, banyak kompetitor. Seperti yang kita ketahui, rumah makan yang menjual menu serupa dengan Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 ini sangat banyak, khususnya di Kota Batam. Mulai dari restoran ternama, rumah makan kaki lima, food court, dan bahkan restoran di mall pun menjual menu yang serupa. Oleh karena itu, Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 ini harus bisa menjaga kualitas pelayanan, rasa, dan memperbanyak menu masakan agar dapat bersaing dengan kompetitor yang lain di Kota Batam. Kemudian lokasi usaha. Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 harus memiliki lokasi yang strategis agar dapat memaksimalkan omset per bulannya. Untuk lokasi usaha saat ini, Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 termasuk dalam kategori yang strategis dikarenakan berada di pusat kota yang memiliki penduduk yang ramai dengan ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Kemudian ada rencana pengembangan strategi pemasaran digital. Rencana pengembangan strategi pemasaran digital yang akan dilakukan yaitu yang pertama, membuat email blasting atau MailChimp dalam membagikan iklan ataupun promosi menarik bagi seluruh konsumen yang sudah terdaftar. Kemudian yang kedua, membuat desain yang menarik yang menggambarkan citra Kue Tiaw Tanjung Pinang 27. Kemudian, mendaftarkan alamat Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 ke dalam Google Maps. Kemudian, membuat media sosial baru untuk Instagram dan juga WhatsApp Business. Di dalam WhatsApp Business akan tertera semua informasi umum terkait Kue Tiaw Tanjung Pinang 27. Kemudian yang kelima, membuat video promosi yang akan diupload ke YouTube dan juga laman Instagram. Next slide. Kesimpulan, dengan perkembangan bisnis yang terus-menerus mengalami peningkatan dan juga semakin ketat, membuat Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 harus mampu terus meningkatkan dan juga mampu menganalisis setiap strategi, keunggulan, serta kekurangan UKM agar dapat terus keunggulan bersaing. Dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas, Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 masih memiliki beberapa kekurangan ataupun masih belum mengoptimalkan beberapa strategi untuk peningkatan perkembangan usaha, seperti belum mengoptimalkan penggunaan media sosial yang memiliki efek besar untuk meningkatkan jumlah pembelian. Penggunaan ERP yang baik dan benar pada UKM Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 akan memberikan pengaruh yang positif pada peningkatan proses bisnis UKM. Kemudian rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan rekomendasi yang pertama, Kue Tiaw Tanjung Pinang 27 terlebih dahulu harus membuat anggaran operasional yang akan dikeluarkan. Hal ini bertujuan untuk membantu mengendalikan biaya apa saja yang akan dikeluarkan. Kemudian yang kedua, membuat business plans untuk mengumpulkan data yang valid dari berbagai pihak terkait. Kemudian yang ketiga, melakukan perekrutan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki masing-masing individu. Kemudian yang keempat, menjaga hubungan yang baik dengan supplier, bahan baku, dan konsumen. Kemudian yang kelima, memberikan layanan yang baik dan ramah kepada konsumen. Kemudian dapat menerapkan digital marketing dan enterprise research planning dengan sebaik mungkin. Next slide. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.